Ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan kita ini dapat kita pergunakan secara maksimal untuk meningkatkan ibadah dan amal saleh. Karena kata Imam Al-Ghazali, orang yang baik itu manakala dia berusaha beribadah dan beramal soleh, diusahakan meningkat, makin hari makin meningkat gitu. Kalau pada akhir hayat dalam keadaan peningkatan yang maksimal, insya Allah termasuk orang yang husnul khotimah. Pada pengajian yang lalu telah kita bicarakan tentang hak manusia itu untuk sehat, ya. Sehingga banyak sekali hal-hal yang dilarang oleh Islam dan dianjurkan oleh Islam, hal-hal yang menyangkut masalah-masalah sehat, ya. Nah, kesemuanya itu memang harus kita laksanakan, ya. Jadi misalnya seperti orang berwudu, ya. Berwudu itu di situ mengandung unsur-unsur menjaga kesehatan, ya. Mandi besar itu, ya, itu di samping wajib juga ada unsur-unsur memenuhi hak untuk menjadi sehat, ya. Jadi itu adalah kewajiban. Kalau orang itu memang hadas besar kan wajib mandi besar, ya. Mandinya itu adalah mandi jinabat itu. Nah, sekarang kita kenal di dalam Islam itu hukum itu ada dua macam, ya. Yang pertama namanya hukum azimah, ya. Yang kedua hukum rukhsah. Hukum azimah itu adalah hukum yang asli, ya, yang asli. Kalau rukhsah itu adalah hukum yang sudah mendapatkan kemurahan. Rukhsah itu ada rukhsah sebagian, ada rukhsah secara keseluruhan. Misalnya sekarang, ya, satu, orang berwudu itu kan wajib menggunakan air, ya, wajib menggunakan air. Itu namanya adalah azimah. Tapi kemudian dalam keadaan sakit dia tidak bisa menggunakan air, ya. Atau dilarang oleh dokter tidak boleh menggunakan air, maka ada hukum rukhsah, boleh tayamum. Loh, itu, ya. Jadi kalau wudu itu namanya hukum azimah, tapi dalam keadaan sakit tidak boleh menggunakan air atau tidak bisa menggunakan air, maka boleh tayamum. Nah,
Jadi wudhu dengan air itu namanya azimah. Kemudian tayamum karena sakit itu tadi, itu namanya adalah rukhsah, ya, mendapatkan kemurahan. Nah, mandi juga sama, mandi, ya. Misalnya ada orang malam-malam kumpul dengan istrinya, ya, mari ngono ngreges, ya, ngreges, tidak kuat untuk menggunakan air, ya. Kalau dipaksa nanti malah ngregesnya tambah nemen. Nah, boleh tayamum, loh, itu ya. Ini mandi itu namanya azimah. Nah, boleh tayamum itu namanya rukhsah. Tapi jangan keliru. Tayamum pengganti wudu dan tayamum pengganti mandi itu adalah sama, ya. Yaitu pertama apa? Menggunakan debu pada muka, kemudian setelah itu menggunakan debu di tangan kanan dan kiri. Sudah cukup, itu namanya tayamum. Itu perlunya ngaji. Jangan keliru nanti kalau pengganti wudu tayamum gulung-gulung. Ini kan ini sebab dulu pertama kali di zaman Rasulullah SAW dulu begitu, ya. Ada orang mendengar itu apa namanya, fatayammamu sha'idan thayyiban, ya. Jadi kalau tidak ada air boleh dengan tayamum. Ada orang waktu di Medina tidur ngipi, nah, ngipi keluar mani. Wah, ingat kata Rasulullah, kalau tidak ada air boleh tayamum. Nah, itu dia langsung gulung-gulung di depan Masjid Nabawi. Nah, jadi ya, tayamum itu adalah kemurahan itu. Kemudian lagi misalnya orang sholat itu wajib berdiri, ya, wajib berdiri. Tetapi dalam kondisi darurat orang itu boleh sholat dengan dudukan, gitu ya. Jadi berdiri itu azimah, kemudian duduk ini namanya adalah ruh. Tidak bisa berdiri, dipaksa berdiri, ya tidak bisa, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa, tidak membebani kepada seseorang yang memang orang itu tidak mampu, ya. Jadi orang salat wajib berdiri, tapi dalam keadaan dia ini stroke, ya, boleh salat dengan duduk. Duduk saja tidak bisa, ya, boleh salat sambil mengkurep, ya. Mengkurep saja tidak bisa, miring, ya, miring tidak bisa, meluma saja tidak bisa, ketip-ketip, ya. Kalau ketip-ketip tidak bisa, ya sudah tidak sholat, tidak apa-apa, ya. Kenapa? Ketip-ketip bisa loh. Itu namanya azimah dan rukhsah, ya. Jadi di dalam Islam itu tidak ada orang yang tidak mampu, tidak bisa mengerjakan syariat Islam itu. Tidak ada, kecuali orang yang memang tidak mau, ya, tidak mau. Nah, apa? Sholat berdiri, tidak boleh, tidak bisa berdiri, duduk, mengkurap, tidak bisa mengkurap, miring, meluma, tidak bisa meluma, ketip-ketip,
Loh ya. Nah, jadi Islam itu pasti bisa dikerjakan oleh setiap orang, kecuali orang itu kalau memang tidak mau, ya kan, tidak mau. Kalangan kita ini kan banyak orang-orang Islam tidak sholat, ya, tidak sholat. Itu bukan karena tidak mampu, ya, karena memang tidak mau, ya. Kalau tidak mau itu ya kewajiban kita memberitahu amar ma'ruf nahi mungkar, begitu, ya. Ini namanya rukhsah, ya. Kemudian lagi misalnya ada rukhsah sebagian. Salat zuhur itu adalah 4 rakaat. Jadi wajib, ya. Orang itu wajib salat zuhur 4 rakaat. Tetapi kalau orang ini pergi, ya, perginya itu masa fatal qasri. Jadi sejauh perjalanan itu namanya musafir. Ini kalau menurut mazhab Syafi'i itu masa fatal qasri, jadi jarak pergi orang boleh menjamak dan mengqasar itu adalah 80. Ini di fikih Islam, ya, 80,675 km. Katakanlah dibulatkan 81 km. Nah, orang kalau pergi jaraknya, ini jarak loh, ya. Jadi bukan perjalanan, tapi jaraknya itu 81 km. Orang ini diberikan rukhsah 4 rakaat bisa dikosor menjadi 2 rakaat. Loh, kan, ya. Ini kan namanya rukhsah sebagian. Tidak ada sholat bebas itu, tidak ada, ya, tidak ada. Karena itu kadang-kadang kalau ada orang sakit, ya, itu malah prei, tidak sembahyang. Ini keliru sebetulnya, ya toh. Kadang-kadang kalau misalnya kita ini nyambangi orang sakit ke rumah sakit, gitu, itu perlu sampean tanya, begitu, ya. Nah, nopo sebab nyambangi orang sakit itu kan kita kan ada tata caranya, ya. Nyambangi orang sakit itu kalau sudah ketemu orangnya beri salam, kemudian setelah itu menanyakan, nah, ya nopo kabare pun enak lho, begitu, ya. Kemudian mendoakan, Allahumma, apa itu, Allahumma shfi shifaan mutmainah, ya Allah, sembuhkanlah orang itu dengan kesembuhan yang sempurna, gitu, ya. Nah, tapi perlu juga sampean tanya, sampean mpun sholat wau zuhur, mesti jawabnya begini, ya napa kula niki mboten saged sembahyang, obah mawon kangelan, lho, kan, ya. Jadi sampean waktu di rumah sakit pun seminggu ini mboten nate sholat kula niki, ya. Lah ya napa obah mawon gak iso, napa malih wudu, ngaten. Nah, ini perlu sampean sampaikan, ada hukum ruh, ya. Karena itu, nyambangi orang sakit itu di samping menyenangkan hati juga kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu nyambangi orang sakit itu kalau kita ngomong-ngomong itu ngomong-ngomong yang enak, ya. Nyambangi orang sakit ngomongnya, ya napa kabare, masyaallah kula niki dodo kula lara, lek bengi gak iso turu. Nggih pun, sampean sabar. Lho, kan gitu, ya. Sampean sabar, kabeh penyakit iku mesti ana
obate nyuwun mawon teng pangeran pun kula bantu donga muga-muga ndang waras lho. Itu kan menyenangkan tujuannya ya. Maka itu ndak boleh nyambangi orang sakit tapi membebani pikirannya, itu ndak boleh. Sampai loro napa sampean? Kula niki lek bengi gak iso turu, dodo loro. Masyaallah. Kula sengen nggih gak ada kanca kaya sampean ngoten lorone niku dodone loro. Lek bengi gak iso turu. Ora saulan mati. Lah begitu itu namanya beban ini. Nah, boleh begitu ya. Ya. Jangan tidak nyambangi wong loro tidak ngerasani tanggane. Loh ya. Diberi beban pikiran itu malah tambah nemen lorone. Nyambangi wong loro ya apa yo. Lombok tambah larang tambah. Niki beras mulai katene mundak maneh wisane. Gula mundak. Lho wong loro aja dijak. Ya, itu namanya nah, amar ma'rufnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkarnya apa? Nah itu tadi. Sampean niki sakit nggih. Mboten saged sembahyang. Nggih kula mboten saged sembahyang pun 10 dina kula mbuh sakit mboten sembahyang ya napa? Wudu gak iso. Ngadeg apa maneh gak iso. Lah, sampean beritahu tadi itu rukhsah. Kalau sampean ndak bisa wudu, bisa tayamum. Lho itu ya. Oh, ngoten nggih. Ya napa tayamum? Sampean kandhani tayamum niku ngeten. Lho, ya. Kalau memang tayamum saja ndak bisa, ya sudah, ndak usah tayamum, niat tok saja. Niat tok bisa. Aku lho ini mbok sakit ngadeg ya napa. Ya wis gak usah ngadeg lek sembayang ya napa. Wis lungguh kangelan ya napa. Lah niku wae ya. Lah gitu. Jadi jangan sampai orang sakit itu meninggalkan sholat ya. Sholat itu satu kewajiban yang bersifat mutlak. Ya, kewajiban absolut. Orang itu sama sekali tidak boleh meninggalkan sholat. Sampai di dalam kitab fikih itu kan ada tuntunan yang namanya sholatul khaufi. Ya. Sholat khauf, sholat pada waktu perang. Ya, di zaman Rasulullah dulu, walaupun perang dalam keadaan perang ruwet berhadapan dengan musuh, tetap wajib perang. Ada tuntunannya. Nah, tentara itu dibagi dua bergilir gitu ya. Nah, ini ada. Itu dalam keadaan perang wajib sholat. Jadi dalam keadaan apa saja, situasi, kondisi, kapan saja, di mana saja, salat itu tidak boleh ditinggal. Jadi sesuai dengan kemampuan tadi itu ya. Nah, lah mosok lara tok ae nggone rumah sakit gak sembahyang, keliru. Orang sakit itu hanya ada kemungkinannya, hanya dua kemungkinannya. Mungkin sembuh, mungkin mati. Ya, mati kok malah gak sembahyang, kan keliru, itu keliru. Nah, itu perlu tolong sampean amar ma'ruf. Kasihan orang sakit kok ndak sembahyang. Ya. Nah, ini jadi orang sakit tetap wajib sholat. Orang meninggalkan sholat, orang tidak sholat itu tidak berdosa. Itu kan hanya ada dua hal ya. Satu karena lupa. Nah, karena lupa ya lah. Nah, kalau orang itu lupa ya, memang lupa ya. Rufi al-qalamu, jadi tidak dicatat oleh malaikat ya. Kalau orang itu lupa, tidak sholat, tidak dosa, hanya saja dia wajib mengqadha ya. Orang puasa jam 12 siang datang dari kantor
makan loh ya, minum, wareg, glegeken, eling. Aku iki poso, ya ndak apa-apa. Ya ndak batal itu, ndak batal itu. Karena lupa. Lek tengah-tengah muluk sego, eling ya harus berhenti, kan begitu ya. Nah, jadi orang tidak sholat itu tidak berdosa, satu karena lupa, ya. Nah, yang kedua, tidak sholat itu tidak berdosa karena tertidur, ya, tertidur, keturun, ya. Orang tertidur itu meninggalkan sholat tidak berdosa, tapi dilihat tidurnya, begitu. Kalau misalnya sekarang sholat duhur ya, ada orang jam 10 tidur, rencananya nanti duhur bangun, ya, tidur pulas, bangun sudah jam 4, loh, kan tidur pulas ini memang ya, tidak dengar apa-apa gitu. Lah orang begini ini namanya tertidur. Ini tidak sholat duhur, tidak dosa, hanya dia wajib mengqadha. Tapi tidur jam 10, jam 12 ngelilir, ya wis engko ae sik. Lah sholat duhur sampai kebablasan jam 4. Ini namanya sengaja kalau begitu, bukan tertidur, ya loh. Nah, itu sengaja. Itu dosa, meninggalkan sholat itu dosa besar ya. Jadi dosa besar itu tertidur. Ya. Jadi ini apa namanya, sholat khususnya orang sakit itu tetap wajib sholat sesuai dengan kemampuannya. Jadi ada azimah, ada rukhsah. Tidak boleh sholat itu prei, itu tidak boleh. Ya, sholat kewajiban mutlak harus dikerjakan dalam situasi kondisi yang bagaimanapun juga. Ya, hanya dua itu tadi yang tidak boleh. Ada orang begini, wah aku ini sibuk wis koyo ngene, apa pekerjaan gak iso ditinggalno wis loreng kok tak gandeng ya wis sampai asar. Lho kok moro-moro digandeng. Loh ya. Ndak boleh karena sibuk kemudian digandeng, ndak boleh, ada ketentuannya. Bagaimana rukhsah menjamak sholat itu kan ketentuannya itu tadi ya. Jaraknya harus minimal 81 kilometer. Ya, Malang Surabaya boleh apa? Boleh diqadha apa? Boleh dikosor. Ya, 4 rakaat menjadi 2. Nah, kalau 4 rakaat itu namanya azimah, kemudian dikosor menjadi 2, itu namanya rukhsah. Ya. Nanti boleh sholat zuhurnya dikerjakan pada waktu asar, itu namanya jamak takhir ya loh. Atau asarnya disalat dikerjakan di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Nah, jadi jarak ya, bukan perjalanan. Ada orang begini, saya tidak puasa, kenapa? Perjalanan saya 81 km. Kemana? Ngubengi alun-alun. Ngubengi alun-alun. Ini dihitung 81 km. Gak poso. Ini bukan apa? Bukan perjalanan, tapi jarak. Loh, ini ya. Jadi harus ada, jangan sembarangan pergi. Nah, kalau orang pergi itu memang ada apa namanya, ada rukhsahnya tadi itu ya. Boleh kosor, boleh jamak. Kalau Ramadan boleh tidak berpuasa, ya. Tapi khusus puasa ini wajib mengqadha. Ya. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang di dalam Islam ini ada rukhsah, ya.
Seperti dalam pengajian yang lalu, dalam rangka untuk menjaga atau melaksanakan hak asasi kesehatan, maka diharamkan ya oleh Allah, orang itu tidak boleh makan bangkai. Enggak toh? Makan bangkai tidak boleh. Haram. Kurimat alaikumul maitatu. Tapi dalam keadaan darurat boleh makan bangkai, boleh. Tapi darurat ya. Artinya darurat di sini apa? Kalau tidak makan mati. Loh itu dong. Semua cari apa makanan makan, tidak ada, yang ada hanya bangkai. Enggak, yang ada hanya bangkai tok. Kalau tidak makan mati. Nah ini rukhsah boleh makan. Dulu di Palestina dulu pernah 20 tahun yang lalu itu diblokir oleh Israel ya, diblokir, tidak ada lampu, tidak ada air, tidak ada pasokan bahan makan, obat-obatan dari luar, tidak bisa masuk. Bagaimana coba bayangkan, satu negara Palestina rakyatnya tidak bisa makan, tidak bisa minum. Ya, kan persediaan makanannya kan menipis kemudian habis bahan makannya. Yang halal masih ada, misalnya ada unta, ada sapi, ada kambing, ada ayam, ini dimakan. Tapi kan lama-lama ini juga habis ya. Akhirnya apa? Tinggal kucing-kucing, tikus-tikus ya. Nah, akhirnya waktu itu ulama yang ada di Palestina itu memberikan fatwa, dalam kondisi darurat makan kucing boleh, rukhsah. Karena kalau tidak makan mati. Yang lain-lain yang halal sudah tidak ada loh. Itu rukhsah ya, boleh kan ya. Seperti orang minum bir itu kan haram, bir itu ya, baik itu bir cap jangkar maupun bir bintang, sama saja itu, sama haramnya ya. Karena itu siapa saja orang Islam yang warungnya jualan bir, itu lebih baik berhenti, jangan jualan bir ya. Bir itu termasuk khomer. Sebab saya pernah itu ke satu warung, kebetulan saya kenal yang punya warung itu Pak Haji. Nah kemudian memang di etalasenya itu tidak ada bir, tapi ada orang di sebelah saya ini, Pak Haji, satu Haji, nah diambilkan bir dari dalam lemari. Setelah saya selesai, saya mau ngomong dengan Pak Haji, Pak Haji, sampean kok jual bir? Nggih, kula niki anu kadung katan ku napa kanca-kanca sing langganan niku. Lek engken njaluk mboten kula turuti ya napa nggih. Dadi kula mek nuruti kanca-kanca sing biasa langganan bir. Mulane mboten kula dekeni coba. Lah. Ya ndak bisa dong, itu namanya menjual haram. Jadi minum bir itu ndak. Nah, sekarang misalnya ada orang sakit ya. Ada orang sakit sudah diobati macam-macam tidak bisa, kecuali ya pastinya berdasarkan hasil dokter, jangan seperti orang kena kencing manis itu ya. Kalau udah luka itu kan sulit untuk bisa disembuhkan, jadi basah saja itu diobati apa saja, misalnya tidak bisa, tidak ada obatnya, kata dokter sampean minum bir loh itu ya. Nah, ini namanya darurat rukhsah. Kalau memang tidak ada, kalau masih ada obat yang lain tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi dulu pernah saya itu ada orang
di Jepang kan ya, orang Jepang itu kalau pagi ya bangun tidur itu kencingnya diwadai gelas lo diombe. Katanya ini menyehatkan, karena kencing itu mengandung namanya antitoksin ya, bisa menghilangkan racun-racun. Nah, padahal kan kencing itu kan najis. Nah, najis itu haram untuk diminum. Nah, kalau orang Jepang ya memang tidak ada dalilnya. Dalil antitoksin itu tadi ya. Nah, kalau kita ya, kalau selagi masih ada obat jamu yang lain yang bisa, jangan minum kencing. Itu hanya dalam keadaan darurat. Jadi rukhsahnya itu kalau memang itu ya itu namanya apa? Itu rukhsah ya. Jadi rukhsah namanya itu. Nah, jadi begitu. Babi misalnya pun ya seperti tadi itu yang di Palestina itu, setelah kondisi makin parah ya. Jadi ya apa saja yang dimakan. Ada banyak sekali orang yang mati kelaparan waktu itu ya, karena yang dimakan sudah tidak ada. Jadi ini namanya kondisi darurat. Tapi tidak semuanya larangan Allah itu bisa didaruratkan, itu enggak bisa. Zina itu enggak ada zina darurat. Ya, saya ini kalau enggak zina ngeluh saya ini. Enggak ada itu darurat begitu ya. Jadi ya. Nah, ini jadi itu tadi saya katakan bahwa di dalam Islam itu adalah semua hukum Islam itu gampang dan bisa dilaksanakan oleh setiap orang, kecuali orang yang tidak mau ya, apa itu salat, apa itu puasa dan sebagainya ya. Demikian para bapak, para ibu jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya ya. Kalau yang saya sampaikan ini benar, itu adalah semata-mata dari Allah, dan kalau apa yang sampaikan ini salah, maka itu adalah kesalahan saya sendiri. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'ah wa amalan maqbula. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.